Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan. Kembali lagi dengan saya Wilda Wahyuningsi. Di sini saya sebagai host akan mewawancarai beberapa narasumber tentang proyek perubahan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Sebelum kita mulai podcast hari ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan beberapa narasumber. Narasumber pertama yaitu Halo, nama saya Rizky Pratama Widya Purwanto. Halo, nama saya Anita Pusparani. Halo, nama saya Alfiani Dunarlita. Hai, nama saya Muhammad Zainuni Vicky. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber. Untuk memulai podcast hari ini, saya akan menanyakan pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana kondisi pendidikan saat ini? Apakah sudah memerdekakan peserta didik? Bagaimana menurut Bapak Rizky? Ya, kalau menurut saya sendiri, sebenarnya untuk kondisi pendidikan di Indonesia saat ini itu sudah dibilang bisa memerdekakan peserta didik ya. Bisa dilihat dari kurikulum yang diterapkan pada masa sekarang, yaitu kurikulum merdeka, di mana peserta didik dengan bebas memilih mata pelajaran yang ingin dia tempuh. Seperti itu. Untuk pendapat dari Ibu Anita? Menurut saya, pendidikan saat ini sudah memerdekakan peserta didik karena pendidikan saat ini sudah berpihak pada peserta didik. Peserta didik mampu untuk memilih mata pelajaran yang disukai, dan tentunya dalam pelajaran peserta didik dapat aktif dalam membuat proyek saat pelajaran. Dan hal itu mampu membuat peserta didik lebih aktif mengeksplorasi kemampuan yang ia miliki. Well, kalau menurut saya, pendidikan saat ini tuh memang sudah memerdekakan peserta didik. Mengapa? Karena kan sekarang itu gak hanya berpacu pada kompetensi yang harus dicapai ya. Kalau dulu kan kita mengenalnya dengan kompetensi dasar. Misalnya kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 harus menyelesaikan beberapa kompetensi. Nah, kalau sekarang kan guru bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik masing-masing, dan di satuan pendidikan pun pasti kondisi peserta didiknya berbeda-beda. Jadi saya rasa memang kurikulum yang saat ini didesain dan diterapkan di sekolah-sekolah itu memang sudah mencoba memulai untuk memerdekakan peserta didik, karena memang di kurikulum yang dikedepankan itu disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik tentunya. Itulah tadi pendapat-pendapat dari narasumber tentang memerdekakan peserta didik, yang mana memang di Indonesia ini pendidikannya sudah memerdekakan peserta didik, tetapi ada pengaruh global di dalamnya. Menurut Bapak Rizky, bagaimana Indonesia menerima pengaruh global tersebut? Jadi untuk konsekuensinya bagi Indonesia dalam menerima berbagai pengaruh global di segala bidang kehidupan, contohnya ada di ekonomi, politik, bahasa, budaya, ideologi, bahkan gaya hidup. Jika tidak disikapi secara bijaksana, pengaruh global tersebut akan turut mempengaruhi stabilitas nasional. Berdasarkan hal tersebut, bangsa Indonesia menghadapi dua ancaman yang berkaitan dengan stabilitas nasional. Yang pertama adalah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua adalah pengaruh global yang masuk sebagai akibat terbukanya negara Indonesia dalam kerjasama dan aktivitas dunia. Oleh karena itu, kemampuan dalam memahami keberagaman, menerima perbedaan, mampu beradaptasi, serta menyikapi keberagaman secara bijaksana menjadi sesuatu yang mutlak. Literasi terhadap persoalan budaya dan kewargaan merupakan kecakapan yang patut dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia pada abad ke-21. Melihat pengaruh global yang diterima oleh Indonesia, pihak pendidikan juga melakukan strategi gerakan literasi budaya dan kewargaan di sekolah. Menurut Ibu Anita, apa saja strategi gerakan literasi budaya dan kewargaan di sekolah? Strategi gerakan literasi budaya dan kewargaan di sekolah, yang pertama adalah penguatan pelaku atau aktor fasilitator, bengkel kreatif berbahasa daerah. Bengkel kreatif adalah sarana paling penting untuk mendorong budaya tulis dan siswa yang literat di sekolah. Di bengkel kreatif, siswa akan mengeluarkan bakat dan minatnya menjadi karya nyata di bidang lisan, tulisan, audio, dan visual. Yang kedua adalah residensial. Residensial adalah sebuah program yang membawa siswa ke suatu komunitas atau masyarakat dalam beberapa waktu dengan tujuan mengetahui proses bermasyarakat, berproses, dan berkarya.
Yang ketiga adalah pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dalam pengaplikasian literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran. Yang keempat, program menulis buku. Menulis buku tentang literasi budaya dan kewargaan bagi warga sekolah secara tidak langsung dapat membantu siswa memperkaya bahan bacaan. Kemudian perluasan akses terhadap sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang pertama, pemanfaatan TIK. Tidak dapat disangkal teknologi informasi dan komunikasi berperan sangat besar dalam kehidupan. Kemudian pengembangan sarana penunjang pembentuk ekosistem kaya literasi, contohnya dengan menambah jumlah museum atau memperbaiki tempat bersejarah. Yang terakhir adalah pengoptimalan perpustakaan. Jika buku adalah jendela dunia, maka perpustakaan adalah gudang ilmunya. Siswa harus memanfaatkan perpustakaan agar koleksinya dapat termanfaatkan dan siswa mendapatkan ilmunya. Begitulah menurut pendapat Bu Anita bahwa buku adalah sumber belajar yang bermutu. Untuk itu, mari kita dengarkan pendapat dari Bu Alfi. Bagaimana perluasan akses terhadap sumber belajar yang bermutu itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Bu Wilda kepada saya. Menurut saya, bagaimana perluasan akses terhadap sumber belajar yang bermutu, yaitu kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mendatangkan pelaku seni ke sekolah. Kedua, membuat festival seni pelajar. Ketiga, melibatkan kegiatan kepramukaan. Keempat, merayakan momen penting atau hari nasional. Kelima, mengadakan kegiatan bulan literasi budaya dan kewargaan di sekolah. Keenam, menyelenggarakan bedah buku. Dan yang terakhir, melibatkan pemangku kepentingan. Itulah tadi pendapat dari para narasumber. Untuk Bapak Vicky, bagaimana menurut Anda kesimpulan dari beberapa pendapat para narasumber tadi? Baiklah, dari penjabaran teman-teman tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya kan kalau di abad 21 itu adalah abad di mana generasi milenial semuanya pada suka dengan gadget, teknologi. Nah, bagaimana sih peran seorang guru itu bisa combine antara teknologi dan juga pembelajaran itu sendiri? Salah satu program yang kita canangkan ini adalah literasi itu tadi, di mana kita berusaha untuk mendidik para peserta didik agar bisa memiliki literasi yang baik itu literasi digital, numerasi, dan juga literasi budaya. Apalagi untuk bersaing di era abad 21 ini, literasi juga merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan saya rasa ini juga sangat berkaitan dengan konsep yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya kita harus mengajarkan peserta didik sesuai dengan abad dan juga perkembangan zamannya. Kalau sekarang itu kan zamannya digital ya. Jadi saya yakin dengan perpaduan antara teknologi dan juga pengajaran atau technological pedagogis atau technological knowledge juga sangat akan berkembang saat ini dan sangat dibutuhkan. Maka dari itu, penguatan literasi di sekolah ini juga sangat penting. Itulah tadi pendapat dari Bapak Rizky, Bu Anita, dan Bu Alfi. Ditutup dengan kesimpulan dari Bapak Vicky. Terima kasih untuk waktunya, untuk para narasumber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.